yang kami kasihi, seluruh jemaat GMI Bukit Sion dan simpatisan, juga seluruh saudara yang menyaksikan mimbar GMI Bukit Sion. Atas nama Gembala Penatua, Diaken, dan Majelis Jemaat GMI Bukit Sion Pematang Siantar mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya dan selamat beribadah. Kasih setia Tuhan sungguh terbukti dalam hidup kita. Ketika Ia menyerahkan anaknya, kasih apa yang mau berkorban bagi saya dan Bapak Ibu. Oleh sebab itu marilah kita datang di hadapan Tuhan, bersyukur atas kasih setia dan anugerah-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Kau begitu luar biasa. Haleluya.
kita angkat pujian. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Kita teruskan ibadah ini. Ibadah Minggu Paskah yang kelima ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pemimpin terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia." Bersama seluruh orang percaya dan Kristen segala Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam Bapak Ibu, atas nama Gembala, Penatua dan Majelis Jemaat, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Adapun warta jemaat kita di sepanjang minggu yang pertama, atas nama Gembala, Penatua dan Majelis Jemaat, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang ulang tahun di sepanjang minggu ini. Dan juga atas nama Gembala, Penatua dan Majelis Jemaat, saya mengucapkan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu, baik persembahan ibadah minggu di rumah masing-masing, persembahan perpuluhan maupun persembahan dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman yang terakhir, untuk ibadah minggu depan kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saatnya kita akan
berdua syafaat. Saya akan mendoakan seluruh topik dua syafaat ini. Jemaat boleh mendoakan pokok-pokok dua pribadi. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian mujizat itu nyata. Karena Engkau Tuhan, tugas mereka adalah sangat berat Tuhan.
mereka berada Tuhan di garis terdepan Tuhan untuk menjaga saudara-saudara Tuhan, untuk menjaga kota kami Tuhan dari virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah Kau menyerahkan seluruh doa-doa kami Tuhan dan pengharapan kami kepada Tuhan supaya virus corona Tuhan boleh cepat berlalu Tuhan dari kota kami Tuhan dan juga dari negara kami. Terima kasih Tuhan surga dengan doa ucapan syukur kami dan pokok-pokok doa kami yang kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 5. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi, Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 5. Kemudian dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-15 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karuna nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat 15 dan 16. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian jauh pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Saatnya kita akan memuji-muji Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita bersama, kita meninggikan Allah kita yang hebat. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan
Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, begitulah kerinduan kita dengan Tuhan. Tuhanlah yang memenuhi hasrat dan seluruh kerinduan kita. Dialah perisai dan kekuatan kita. Kepadanya lah kita berserah. Haleluya. Kami merindukan hadirat-Mu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kau Tuhan rasa hatiku rindu menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7
ayat 54 sampai ayat 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gentakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyeru Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah roh-Rohmu." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan itu tiap-tiap hari. Tema kita pada hari ini, teguh mewartakan Kristus. Hari ini adalah hari Minggu Paskah kelima. Hari Minggu yang kelima setelah kita merayakan kemenangan Yesus Kristus atas maut dan dosa melalui kebangkitan. Sekian minggu berlalu, saya percaya dan saya berdoa Bapak Ibu tetap semangat Paskah, memenuhi diri kita dan menginspirasi kita menjalani hari demi hari. Meski tantangan atau kesulitan kita bersama karena pandemi COVID-19. Bapak Ibu, saat ini kita masih dalam rangkaian perayaan Paskah menuju peristiwa kenaikan Yesus Kristus dan Pentakosta. Oleh karena itu, mari kita terus dengan kerendahan hati mau belajar firman Tuhan, agar kita makin mengenal Kristus yang bangkit dan hidup ini, serta kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita sebagai manusia berdosa yang telah ditebusnya melalui kematian dan kebangkitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Polikarpus, Uskup Smyrna, dia dibakar hidup-hidup karena menolak menyembah kaisar, apalagi mengakui dia sebagai Tuhan. Dengan tegas Polikarpus menjawab, 80 tahun aku melayani Tuhan, dan dia Yesus tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada-Ku. Bagaimana aku dapat menghujat kerajaan yang menyelamatkan aku? Akhirnya Polikarpus mati sebagai martir. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Adalah kisah tentang Stefanus yang juga mati martir karena mempertahankan iman dan memberitakan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini bermula pada pasal 6 ayat 1 sampai 7. Ketika 7 orang dipilih sebagai diaken untuk melayani orang miskin. Dan satu dari 7 orang itu adalah Stefanus. Nama ini dalam bahasa Yunani, Stefanos, berarti mahkota
Stefanus di kemudian hari dia dipenuhi oleh kuasa dan karunia untuk mengadakan banyak tanda serta mujizat sambil memberitakan Injil. Namun karena pemberitaannya itu tentang Yesus Kristus, Stefanus ditangkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Stefanus takut dan atau cari aman supaya Stefanus cepat dibebaskan? Tidak. Stefanus justru semakin berkobar-kobar memberitakan firman. Bahkan pada pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 53 isi pembelaan Stefanus bukan mengenai diri, melainkan mengenai Yesus Kristus yang ia percaya, yang ia agungkan, dan bagaimana Israel yang harusnya bersikap hormat kepada Allah. Dan Stefanus justru menelanjangi kesombongan iman dan kekudusan palsu para imam dan orang banyak pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pokok penting yang menjadi penekanan dalam bacaan kita pada hari ini. Yang pertama, kebenaran harus disampaikan meski ada tantangan. Pada ayat 54, 57 dan ayat 58 kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini apa reaksi para imam dan orang banyak ketika kebenaran sejati dibukakan di hadapan mereka oleh Stefanus. Alkitab menyebut bahwa mereka menyambutnya dengan gertakan gigi pada ayat 54. Istilah gertakan gigi merupakan kata lain dari marah atau geram. Maka mereka marah atau geram. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang diungkapkan oleh Stefanus? Di hadapan banyak orang, Stefanus berkisah tentang kejahatan nenek moyang Israel di hadapan Tuhan. Pada pasal 6 ayat 2 sampai ayat 50, dan menyebut itu sebagai sebuah kesalahan besar. Pada bagian akhir dari pembelaan itu, Stefanus menyatakan bahwa kejahatan nenek moyang Israel itu juga dipraktekkan oleh mereka saat ini, yakni hingga saat ini Israel tidak ada jauh berbeda dengan nenek moyang mereka. Mereka keras kepala dan tidak bersenang hati, bahkan menentang Roh Kudus pada ayat yang ke-51. Dan bahkan mereka tidak mau menuruti Taurat yang telah mereka terima pada ayat yang ke-53. Bayangkanlah bahwa ucapan yang begitu tajam yang disampaikan oleh Stefanus kepada semua pendengar, kepada mahkamah agama dan juga ahli Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang disampaikan oleh Stefanus sangat menusuk hati mereka, dan mereka merasa ditelanjangi. Borok dan kebusukan mereka dibuka oleh Stefanus di depan umum. Mereka merasa tertampar dan dipermalukan. Demikian kondisi saat ini. Tidak heran jika kemudian kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini mereka bereaksi marah dan geram. Tetapi
dan Stefanus layak untuk hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang diungkapkan memang acap kali menyakitkan. Inilah yang terjadi di bacaan kita saat ini. Rasa malu dan terhina lebih besar daripada ingin berubah karena dikritik orang kecil dan bukan siapa-siapa dibanding mereka, para ahli Taurat yang tahu tentang kebenaran. Sehingga menyakiti dan membunuh Stefanus adalah cara mereka untuk menutupi rasa malu akibat kebenaran yang dibukakan oleh Stefanus. Orang yang sulit menerima kebenaran mutlak karena merasa diri telah benar akan sulit mendapati diri salah atau menerima kesalahan. Itulah yang terjadi pada hal yang pertama yang kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Yang kedua, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar ketulusan dan keteguhan Stefanus menghadapi penderitaan. Ayat 55, 56, 59 dan ayat 60. Saudara yang dikasihi Tuhan, Stefanus akhirnya dianiaya. Tetapi luar biasa pertolongan Tuhan. Di kondisi tertekan itu, Tuhan justru menguatkan Stefanus dan mengizinkannya mengalami pengalaman spiritual yang indah untuk mengimbangi pengalaman jasmani yang menyakitkan. Apakah itu? Stefanus dalam bagian firman Tuhan ini diizinkan melihat kemuliaan Allah dan menyaksikan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 50. Istilah duduk di sebelah kanan Allah artinya setara, artinya turut menerima bagian Tuhan atau paling terhormat, paling mulia. Jadi jika Allah memerintah, maka yang duduk di sebelah kanannya berarti juga turut memerintah bersamanya. Yesus yang mereka salibkan, Yesus yang mereka salibkan justru berada pada posisi terhormat, posisi mulia, dan secara spontan dalam bagian firman Tuhan ini diteriakkan Stefanus penglihatan itu kepada mereka. Ayat 56. Otomatis pada ayat 57 sampai 58 reaksi mereka semakin panaslah mereka sehingga menyeret Stefanus dan melempar dengan batu. Pada ayat 38 mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparnya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa reaksi Stefanus? Bacaan saat ini mengiring kita tentang bagaimana bersikap menghadapi penderitaan akibat iman pada Yesus Kristus. Stefanus bukan saja bertahan dan tidak luntur imannya, ia juga justru semakin berserah diri kepada Allah. Stefanus berucap kepada Allah saat lemparan batu dia alami, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Pada ayat itu. Jadi penyerahan diri kepada Allah itulah yang dilakukan oleh Stefanus. Stefanus tidak bertanya kepada Allah, "Mengapa aku mengalami ini semua?" Stefanus tidak menghujat Allah ketika ketidakadilan dia alami. Juga ia tidak kecewa,
satu-satunya tindakan Stefanus saat itu adalah datang berserah kepada Tuhan, sang sumber kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling dramatis secara iman terjadi di akhir bacaan ini adalah hak Stefanus untuk membela diri dan atau mencari keadilan di hadapan Allah. Logisnya Stefanus harusnya meminta pertolongan Tuhan dengan cara memohon penghukuman bagi para penganiaya. Tapi tidak bagi Stefanus. Alkitab justru memperlihatkan adegan ketulusan yang murni dari keras yang tulus Stefanus kepada mereka. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan tanggungan dosa ini kepada mereka. Luar biasa, bukan? Stefanus sekarang mengingat Yesus di kayu salib dan kemudian meneladani dan mengikutinya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Stefanus bukan saja bersedia menderita untuk Tuhan Yesus, ia juga mampu berserah kepada Tuhan dan berhasil melepaskan pengampunan bagi mereka yang telah menyakiti, menganiaya, dan membunuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran penting firman Tuhan kita pada pagi ini. Yang pertama, kebenaran tetaplah kebenaran yang harus diungkapkan sebagaimana Stefanus melakukan. Yang kedua, kebenaran tidak semua dapat diterima orang banyak dan acap kali bereaksi negatif terhadap kebenaran yang diungkapkan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, solusi ketika menghadapi tekanan karena iman kita kepada Allah adalah dengan cara berserah diri kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, dibutuhkan ketulusan dan kasih yang mengampuni menghadapi kejahatan orang bagi kita, sebagaimana yang Yesus telah teladankan bagi kita. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara tetap semangat dan tetap menghadapi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami semua, sehingga kami tetap semangat di dalam Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, semuanya memuliakan Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi hamba percaya Roh Kudus Tuhan senantiasa terus mengingatkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami tiap kita. Dan berjelang kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur bagi Tuhan, Allah yang telah memberkati apa yang kami kerjakan selama 1 minggu ini. Dan Allah yang telah memberkati itu juga yang mengingatkan kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik dalam mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan ucapan syukur, lewat persembahan perpuluhan, dan kiranya persembahan ini boleh digunakan dalam mendukung pekerjaan Tuhan
khususnya di jemaatmu GRI Bukit Sion. Terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu yang telah bersedia dengan sukacita memberikan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya berkat-Mu melimpah, kesehatan boleh menjadi bagian mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya Seku tak mengerti
Jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Mari saudara, dalam segala pergumulan, dalam segala kekhawatiran, mari kita datang kepada-Nya. Mari kita tunduk dan mari kita belajar memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Sering tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai di belakang yang kelam. Tanpa sadar bukannya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Bapak Ibu dan saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita satu dulu sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.